Halo Winners, welcome back lagi di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet. Dengan saya Julie, dan kali ini di hari Selasa dan nanti hari Kamis, saya akan membahas 15 saham yang udah teman-teman request di grup Telegram. Jadi kalau ada yang belum bergabung dengan Telegramnya Wisdom and Invest, silakan langsung diklik aja ya dan bergabung dulu. Jadi linknya udah saya share di deskripsi di bawah. Dan sebelum mulai saya mau disclaimer dulu nih. Semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay ya. Silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Dan bagi teman-teman kalau ada yang belum nonton video kemarin, edisi kemarin adalah khusus, jadi setiap hari Senin nih nanti ke depannya ya, setiap hari Senin khusus untuk membahas screening dan saham-saham yang masuk menjadi watchlist. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat selama seminggu hari trading ini. Jadi kalau belum nonton silahkan dinonton dulu ya. Jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan share juga supaya teman-teman yang lain bisa merasakan manfaatnya nih. Oke, saya akan share screen dulu. Dan bagi teman-teman kalau ada yang tertarik merasa bahwa bermanfaat banget nih toolsnya dan kepengen pakai, maka bisa didapatkan dengan dua cara ya. Yang pertama tentunya dengan berlangganan. Dan berlangganan ini tentu menjadi member Wisdom and Invest, fasilitasnya itu banyak banget. Nah, mulai dari screening, mulai dari charting. Charting itu ada sinyal entry exit-nya ya, jadi gampang banget untuk dianalisa. Lalu juga ada stock pick, tapi kita sebutnya sih inspirasi saham. Jadi teman-teman boleh memanfaatkan inspirasi saham itu. Jadi kalau yang belum bisa bikin trading plan, maka bisa menggunakan trading plan yang udah kita share. Tapi kalau sudah bisa membuat trading plan, maka teman-teman boleh trading sendiri ya, bikin trading plan sendiri, tinggal memanfaatkan fasilitas screening dan chart dari Wisdom and Invest aja, sehingga bisa trading secara mandiri juga. Lalu cara yang kedua adalah dengan cara gratis tentunya. Waduh, keren banget ya bisa dapatkan secara gratis. Caranya gampang banget, teman-teman tinggal buka rekening sekuritas melalui rekanannya Wisdom and Invest. Rekanan kita itu ada 3 ya. JUC atau Jasa Utama Kapital, dan Sukor Sekuritas juga NH Korindo. Jadi bisa dipilih nih, yang cocok sama teman-teman tuh sekuritas yang mana. Karena kita ada pakai juga ketiganya, jadi kalau mau nanya-nanya dulu silahkan ya. Tinggal kontak aja adminnya, saya udah share juga ya kontak adminnya tentu lewat Telegram juga di deskripsi di bawah, jadi ditanya-tanya dulu aja, it's okay. Jadi nggak apa-apa ya, jangan takut, jangan khawatir, jangan malu-malu. Besok hari Rabu, kalau teman-teman ada yang bisa ikutan nih, silakan ya ikutan aja, karena ini bermanfaat banget. Kita setiap hari Rabu dan Sabtu ini rutin ya, ada acara Zoom. Jadi teman-teman bisa langsung berkomunikasi secara live dengan mentornya nih, dengan para coach dari Wisdom and Invest ya. Jadi besok jam 8 malam, atau kalau nggak bisa ikut, maka bisa ikutan yang hari Sabtu jam 4 sore. Oke, kita langsung mulai aja nih. Pertama tentunya saya mau bahas indeks kita dulu ya. Dan kita cek lagi deh siklus sektoralnya. Nah, chart siklus sektoral ini bisa teman-teman dapatin juga sebagai nasabah ya. Dan kalau udah jadi nasabah, rutin transaksi, dan mencapai minimum transaksi, maka teman-teman bisa mendapatkan full fasilitas juga sebetulnya. Nah, untuk berapa sih minimum transaksi supaya dapetin full fasilitas seperti membernya Wisdom and Invest, itu coba teman-teman tanya lagi ke adminnya ya, saya lupa-lupa soalnya. Yang tahu si admin. Jadi sektornya kalau berdasarkan siklus sektoral ya, yang cukup menarik itu properti masih cukup menarik tapi masih lambat nih, karena jarak antar titiknya masih pendek. Lalu indeks tekno lagi mulai merayap, mungkin butuh waktu juga ya. Yang bagus itu sebetulnya dari zona 2 menuju zona 3, jadi bergerak begini, menembus, seperti sektor energi, indeks industri. Yang infranya lagi melemah nih, kepalanya lagi mulai turun ke bawah, mungkin lagi koreksi. Indeks health-nya sudah tidak begitu menarik ya, non-cyclical juga tidak menarik. Indeks finance juga lagi terkoreksi, makanya tadi kayak BRI, BNI, semua lagi pada terkoreksi nih. Jadi kita utamakan saham-saham yang ada di sektor-sektor ini dulu ya, dengan harapan dia bisa outperform dari IHSG. Kita masuk ke chart IHSG.
Yang saya pakai ini biasanya kalau yang sering saya pakai ada 3 chartnya, yaitu NBSA. Ini ya chart yang SDX ini, jadi bisa diketikin untuk ke saham masing-masing juga, misalnya slash SDX BBCA atau slash SDX BBRI. Kalau yang ini slash SDX Composite supaya melihat kira-kira ada inflow nggak sih di indeks kita. Di sini ya, tulisannya NBSA itu singkatan dari Net Buy Sell Asing. Kalau yang hijau-hijau artinya asingnya net buy, kalau orange-orange asingnya net sell. Fungsinya untuk ngelihat biasanya ini berkorelasi soalnya. Jadi kalau sahamnya tidak berkorelasi dengan foreign flow ya kita jangan gunakan NBSA sebagai analisa ya. Karena IHSG cukup berkorelasi dengan foreign flow maka saya gunakan untuk analisa. Nah, hari ini net sell asingnya lumayan gede ya. Secara teknikal sih dia masih bergerak di dalam sini juga, belum ada perubahan ya dari analisa kemarin, jadi masih dia bergerak di dalam range 6781 sampai 6962. Tapi kalau dia breakdown dari 6781 artinya terkonfirmasi bahwa dia membentuk lower high ya. Jadi kalau dia mulai jebol, misalnya dia bergerak begini, mulai jebol nih dari sini, maka terkonfirmasi dia membentuk lower high dan berpotensi sekali untuk ke area 6.711 ini ya, atau bahkan ke area 6.584. Jadi jangan terlalu agresif dulu, teman-teman cari aja saham-saham yang outperform dari IHSG kita. Secara teknikal, biasanya saya pakai yang WinX. WinX ini ada indikator momentumnya ya yang sangat bermanfaat banget. Kalau dari indeks kita secara teknikalnya sama, sini ada MA200, dia harus break dari sini dulu nih, baru cakep ya. Dia masih di sini tuh ada area warna hijaunya ya, itu membantu supaya kita tahu, oh ternyata dia sideways di range itu. Kalau bentuknya begini, maka masih channel down. Kalau bentuknya udah begini, maka sedang dalam channel up. Nah, yang paling gampang dilihat adalah momentum. Kalau dari chart ini, kita lihat aja momentumnya. Kalau titik pink artinya dia lagi sideways. Kalau dia mulai merah seperti ini tidak oke ya, maka kita hindari. Terutama kalau saham-sahamnya mulai ada momentum merahnya yang pertama kita hindari aja dulu. Yang paling bagus momentumnya adalah ketika berwarna biru Ben-Hur, apalagi biru Ben-Hur perdana nih. Itu menarik banget, cakep banget. Ketika dia berubah menjadi biru tua dan semakin menurun, artinya berpotensi koreksi ya. Kebalikannya, kalau yang merah dia berubah menjadi merah tua, maka berpotensi untuk berbalik arah juga. Jadi yang bottom fishing biasanya suka nih ngincer saham-saham yang ada momentum merah tuanya itu. Oke, kita masuk ke saham yang pertama aja langsung. Untuk pembahasan saham nanti saya pakai 2 chart ya. Yang satu chart yang biasanya digunakan oleh nasabah. Jadi teman-teman bisa lihat kalau misalnya bergabung mendaftar sebagai nasabahnya Wisdom and Invest, dapetin chartnya seperti itu. Oke, yang pertama ASI. ASI ini kemarin saya ada bahas ya masuk screenernya Wisdom and Invest. Jadi congratulations, happy cuan nih. Mention di komen ya siapa aja yang udah cuan. Ada Adro, ada ASII, ada WiFi, tapi WiFi ini agak high risk sebetulnya. Lalu ada ASA, Auto, ESA, ISAT, PTBA, jadi lumayan ya. Memang masih banyak juga yang belum naik, tapi mudah-mudahan kita memang harus analisa terus sih setiap hari apakah indikatornya masih menarik atau enggak. Kalau enggak menarik, maka kita bisa keluarkan dari watchlist kita. Ini UNTL juga tuh, kemarin masuk ya. Saya ada bilang batubara itu semua lagi menarik banget kemarin karena lagi pada ada divergennya, ada bullish divergennya. Hari ini dia perdana menjadi berwarna biru ya, tapi biasanya kalau yang gap up terlalu dahsyat seperti ini agak mengkhawatirkan sih. Kalau nggak salah ini sentimennya karena laporan keuangannya bagus ya. Jadi kalau baru mau masuk agak telat sebetulnya ya. Jangan masuk dulu karena udah berada di area resist nih. Ini 6275 dan MA200 itu merupakan resist ya. Sehingga wait and see aja dulu kalau ada yang belum punya. Tapi kalau udah punya maka harusnya tadi kesempatan ya untuk taking profit. Kalau nggak salah highest-nya berapa tadi ya? Sempat ke 6275 jadi lumayan. Harusnya malah taking profit sebagian dan nanti sebagiannya lagi lihat lagi kalau besok dia masih bikin lower low
maka ya nanti aja ya, tunggu aja barangkali dia mau ke sini dulu 5.800 atau mau tutup gap dulu. Oke. Jadi saya ulang ya kesimpulannya. Sinyal entry harusnya kalau bottom fishing ini dari sejak mana nih? Dari sejak dia momentum berwarna merah tuh pertama. Nah, dari di sana itu ya. Harusnya dari momentum yang merah tua. Jadi yang udah punya tinggal hold, TP sebagian boleh atau taking profit sebagian boleh. Yang mau entry wait and see dulu, oke? Secara momentum oke, dia biru Ben-Hur tapi gap up-nya terlalu dahsyat banget. Nah, kalau dari chart GD, ini chart GD yang didapatkan oleh nasabah ya. Ketika mendaftar lewat Wisdom and Invest, maka teman-teman akan mendapatkan chart ini. Chart ini adalah trend follower, sehingga buat teman-teman yang nggak begitu mengerti teknikal, gampang banget untuk dilihat, tinggal lihat aja titik hijau. Titik hijau itu sinyal entry pertama, titik merah itu exit. Jadi di sini entry, di sini exit. As simple as that, jadi gampang banget ya. Ini adalah trend follower dan disarankan teman-teman mencari saham-saham yang uptrend ya untuk following the trend. Kalau dia downtrend maka mungkin nggak begitu efektif. Dia harus uptrend dulu baru bagus. Nah, sinyal titik entry-nya itu sebenarnya sudah sejak di sebelah sini nih, yang hijau di sini. Memang candle-nya warna oranye. Oranye itu dia sifatnya spekulatif buy. Jadi kalau dari hitam menjadi oranye, sifatnya spekulatif baik. Tapi kalau dia berubah menjadi hijau, dari oranye menjadi hijau, artinya semakin baik ya. Maka tinggal di hold aja. Kalau dari hijau dia berubah balik menjadi orange, maka itu malah menjadi warning. Jadi urutan warna bagusnya itu dari hitam, orange ke hijau. Kalau hitam ke orange bagus, orange ke hijau makin bagus. Kalau hijau ke orange dia menurun ya, karena jadi semakin nggak bagus. Apalagi berubah menjadi hitam, itu menjadi sinyal exit. Kayak seperti di sini nih. Ini exit. Dan selama candlenya hitam, artinya tidak ada sinyal untuk entry ya. Ini jadi kalau menggunakan GD, ini masih hold. Masih hold aja. Ini lagi di area resist tuh, 6.200. Garis-garis ini support dan resist ya. Jadi dibantu banget, teman-teman nggak usah pusing, nggak usah bingung, supportnya di mana ya, resistnya di mana ya. Udah dibantu dengan toolsnya Wisdom and Invest. Yang ini coklat, maka angkanya di kanan juga coklat, garis warna hijau, maka angkanya juga hijau. Jadi supportnya yang terdekat di 6025, resistnya 6200. Jadi wait and see dulu ya, baru yang bagi yang baru mau entry, khawatirnya dia mau koreksi dulu nih. Gapnya terlalu jauh banget. Udah ya, untuk ASII kita lanjut ke saham kedua yaitu BRIS. BRIS hari ini momentumnya semakin melemah lagi, jadi wait and see dulu ya. Candlenya juga masih lower low, walaupun dia hijau, di sini dia membentuk tangga tuh, tangga ke bawah, jadi masih belum oke. Walaupun dia hijau, tunggu dulu satu candle lagi, barangkali dia kembali naik ke atas itu baru oke ya. Jadi wait and see dulu nih kalau buat yang mau entry. Kalau yang udah punya mudah-mudahan sudah pasang trailing stop ya. Waktu itu sinyal exitnya di sebelah sini nih, segitiga merah. Ini segitiga hijau entry-nya ketika dia momentum perdana berwarna biru Ben-Hur. Sekarang momentumnya udah mulai melemah menjadi biru tua dan semakin mengecil. Jadi wait and see dulu. Support 1445 1395 ya, kita harus buletin 1395, jadi itu area-area supportnya. Tunggu aja dulu ya sampai ada konfirmasi bahwa dia kembali naik lagi ke atas. Ini untuk sinyal entry, wait and see dulu. Yang udah punya jangan lupa untuk taking profit atau trailing stop. Chart GD di sini sinyal entry-nya, di sini sinyal exit ya. Ini padahal candlenya warna hijau tuh, tapi dia malah muncul sinyal untuk exit. Dan candlenya masih hitam, belum ada sinyal untuk entry lagi. Ini support, jadi dilihat dulu aja dia mampu nggak bertahan di supportnya. Kalau dia mulai muncul lagi titik hijau, maka baru sinyal entry ya. Tunggu aja sampai titik hijaunya muncul lagi. Ini supportnya 1445, 1425.
Jadi kalau pakai chart GD, GD aja, pakai chart Win, Win aja, biar teman-teman nggak pusing. Ketika muncul, ini nunggu aja ya untuk si BRIS, nunggu sampai ada titik hijau baru entry. Kita lanjut ke ANTM. ASII BRIS. Untuk ANTM, kita lihat momentumnya masih merah nih, jadi masih belum oke ya. Skip dulu aja untuk si antamnya ini, tunggu sampai ada merah tua dan semakin mengecil baru menarik nih. Ini kemarin merah tua tapi baru hari pertama dan ini terkoreksi lagi jadinya. Mungkin menunggu sampai merah tuanya mengecil seperti ini ya, baru menarik lagi nih. Ini merah tua mengecil tuh, baru menarik lagi. Antam supportnya di 1975, 1940, 1915. Kalau dari momentum ini belum ada ya sinyal untuk entry. Dari chart GD juga masih berwarna candle hitam. Jadi yang tadi saya bilang kalau candle hitam itu belum ada sinyal untuk entry. Menunggu aja sampai ada titik hijau atau candlenya mulai berubah menjadi orange ataupun hijau itu baru entry. Jadi disiplin ya kalau misalnya mengikuti trading system, maka harus disiplin sama trading sistemnya. Ada sinyal entry baru entry, ada sinyal exit maka exit. Kita lanjut ke PTBA. Ini sama nih, kayak si ADRO, kayak UNTR. PTBA juga kemarin sudah dibahas ya. Dia momentumnya sudah hijau sudah biru dari kemarin-kemarin. Kita coba cek pakai haki. Udah lama nih nggak pakai haki ya. Sekalian lihat yang ADRO dan haki ADRO 5 menit. Oke. PTBA, kita lihat dari chart Win, sinyal pertama kalinya ya, momentum biru pertama di sebelah situ. Nah, harusnya teman-teman sudah entry dari sana, jadi udah lama banget sinyal entry-nya, tinggal pasang trailing stop ya. Ini masih hold aja. Deket resist, tapi don't worry, kalau dia masih oke, pasti bisa ditembus nih resistnya. Jadi pasang trailing stop aja ya. Ini masih oke, tinggal di hold aja. Resist 3920, momentum masih bagus, hari ini naik dengan volumenya bagus, dan pixelnya juga hijau-hijau. Jadi di hold aja. Ini masih bagus si PTBA. GD-nya juga masih candlenya warna hijau ya, sinyal entry-nya juga sudah lama banget sejak di sini, titik hijau. Dan di hold aja nih, closingnya malah di atas garis resist, bagus juga nih. Ini oke, tinggal di hold aja, tunggu sampai ada titik merah baru exit ya untuk PTBA. Haki itu haki juga bagus. Barangkali teman-teman ada yang belum tahu, haki itu apa sih? Saya jelasin secara sekilas ya, tapi kalau yang mau melihat secara detail, saya ada videonya khusus untuk judulnya kalau nggak salah Understanding haki atau Frequency Analyzer. Nah itu sama tuh, karena kita haki-hakinya dipaduin dengan indikator haki dan si Frequency Analyzer. Jadi kalau haki yang hijau-hijau itu artinya banyak yang haka. Kalau merah-merah artinya banyak yang haki. Sesimpel itu ya. Jadi gampang banget untuk membacanya. Kalau nggak ngerti juga, haka itu pasti hajar kanan. Hajar kanan itu artinya beli di over tanpa antri. Tanpa antri. Kalau haki artinya hajar kiri atau langsung buang di bid tanpa antri ya. Jadi jualan tanpa antri, dia langsung buang kiri gitu. Makanya disebut hajar kiri atau jualan istilahnya gitu. Frekuensi analyzer ini menunjukkan bahwa adanya transaksi dalam lot besar. Tapi ini bukan menjadi sinyal entry ya. Makanya kita paduin dengan haki karena frekuensi analyzer ini bisa berarti jualan, transaksi lot besar dia lagi jualan, atau transaksi lot besar dia lagi beli. Jadi kita nggak tahu dia lagi beli atau jual, kita harus konfirmasi dengan price action ataupun si haki ini. Kalau dia ada transaksi besar lalu di HK atau harganya dinaikkan, maka konfirmasi bagus ya, kita bisa ikutan entry. Tapi kalau di haki atau diturunin, sama seperti sebelah sini, maka kita jangan entry. Oke, jadi tunggu konfirmasi kalau menggunakan frekuensi analyzer. Ini masih bagus, tinggal di hold aja. Kalau secara 5 menit nih,
5 menit itu biasanya digunakan untuk fast trading. Kenapa? Karena di 5 menit sama nih, ada spike-nya juga menunjukkan ada transaksi dalam lot yang besar. Tapi biasanya lebih efektif saat sideway ya. Jadi jangan dilihat pas dia lagi naik kencang ataupun turun kencang. Dilihatnya dalam kondisi dia lagi sideway, lalu muncul spike, apalagi spike-nya tinggi semakin bagus. Dan kita lihat actionnya ya, ada yang HK. Tuh hijau-hijau dan grafiknya semakin naik, artinya banyak yang HK. Ini bagus. Dan kalau besok tiba-tiba ada yang merah, artinya banyak yang haki atau banyak jualan, dia semakin mengecil. Artinya kita exit dulu gitu. Jadi bisa digunakan secara 5 menit untuk fast trading, begitu banyak yang haki, kita ikutan exit ya. Adro juga nih. Ini udah mulai ya, ada 2 bar, tapi belum serius-serius banget. Kalau udah serius biasanya akan hijau-hijau lebih banyak dan grafiknya pasti akan semakin meningkat. 5 menitnya. Nah, ini 5 contoh di 5 menit untuk si ADRO, ini ada spike, ada HK-nya. Tapi kalau nanti ini grafiknya mulai menurun dan banyak merah, maka jadinya kurang oke ya. So far sih masih oke nih si Hadro dengan PTBA, tapi harus dilihat lagi besok harinya. Karena 5 menit artinya entry exit pakai 5 menit ya, jangan entry pakai daily terus exitnya pakai hourly, atau entry 5 menit exitnya pakai daily, nanti jadinya salah. Kalau entry exit pakai time frame yang sama. Kita lanjut ke Becap. Duh, tadi ada ya. Oh, Adro nanti di request juga ya ternyata ya. Salah nih. Harusnya tadi ceknya ASI. ASII juga nih. Karena ASII kan naik 5% ya. Kita bisa lihat. Oh, kelihatan ya. ASII ada yang haki. Di 5 menitnya ASII-nya. Sebelum naik, ini juga kelihatan ya. Dia lagi sideway, ada spike tinggi, ada yang HK. Nah, ini begitu naik, gap up, nih ada yang haki. Jadi kelihatan, ketahuan ya, ada yang buang barang atau ada yang HK. Kita lanjut ke tadi PTBA, kita lanjut ke Becap. BCAP. Tadi GD-nya PTBA udah kan ya? Udah, oke. Becap. Untuk Becap, tinggal lihat momentum udah langsung tahu ya, momentumnya masih merah-merah sehingga kita hindari dulu. Ini belum ada sinyal untuk entry. Kita skip. Secara GD, chartnya juga masih candlenya berwarna hitam, artinya belum ada sinyal untuk entry. Kalau sinyal entry itu menunggu aja titik hijau ya. Supportnya sih di sini nih, 64. 64. Kalau dia breakdown lagi, maka goodbye nih. Jadinya jelek ya, dia bikin new low lagi. Kita lanjut ke ADRO. Tadi padahal ADRO-nya udah dibahas ya. Aku pikir sudah dibahas di atas, jadi makanya bahas hak-hakinya. It's okay, kita bahas chart win-nya. Ini menarik ya, karena momentumnya menguat. Walaupun masih biru langit sih. Yang bagus sebetulnya biru Ben Hur. Dan ini ada potensi ya, kalau dia breakout, maka moga-moga lanjut nih. At least ke situ lah. Coba kita lihat kira-kira tingginya sama nggak? Nah, kira-kira segitu ya. Di 3330. Ada gap juga di sebelah sini nih. Tuh, ada gap. Di sini pun sebenarnya ada gap. Jadi berpotensi untuk ke area sana ya. Ini lagi testing resistnya. Kalau besok dia closing di atas, maka berpotensi banget untuk tutup gap yang di sini dan tutup gap yang di sini, atau bahkan testing MA 200. Jadi silakan boleh di hold aja ya. Ini kan dari kemarin saya udah bilang ya, ada bullish divergent. Jadi mudah-mudahan segera breakout nih untuk si ADRO. Secara chart GD, ini juga ada sinyal entry 1, 2, 3 tuh. Dari sejak 3 candle yang lalu ya, sudah muncul titik hijaunya dan masih hold. Maka silakan di hold aja. Kita lanjut ke MEDC. GD, MEDC. MEDC momentumnya sih menarik nih, karena semakin membaik ya. Jadi momentum merah dia semakin membaik, ini cukup menarik. Ini lagi di resist trend, tapi mudah-mudahan sih dia bisa ke area sini nih, 1200 ya.
Ini masih oke, candlenya juga higher high. Hari ini dia breakout, bikin candle higher high baru, maka tinggal di hold aja untuk si MEDC ini sampai ada konfirmasi dia balik arah. Nah, itu baru boleh exit ya. Ini masih hold aja, MEDC masih menarik. Sinyal entry kalau menggunakan chart GD ini sudah muncul 1, 2, 3 yang lalu tuh ya, titik hijau dan statusnya masih hold. Ini ada resist garisnya hijau, maka angkanya hijau 1165, garis coklat 1195. Jadi gampang ya untuk dilihat. Mudah-mudahan dia ke situ tuh 1195. Ini hold aja. Candlenya masih warna oranye, masih bagus, belum ada titik merah ya. Tunggu aja kalau udah titik merah, maka exit. Statusnya juga masih hold, masih oke. Kita lanjut ke PTPP. PTPP masih merah nih momentumnya, jadi belum oke ya. Belum oke tuh. Ini cara menggunakan momentum divergence. Di sini contohnya, di sini contohnya, lalu dia breakout, dia naik lumayan ya. Tapi begitu dia momentumnya melemah, maka dia terkoreksi dan menjadi sinyal exit. So far ini masih merah, jadi belum sinyal entry ya. PTPP hindari dulu. Chart GD-nya belum nih. Chart GD, PTPP. PTPP candlenya juga masih berwarna hitam, jadi belum ada sinyal untuk entry. Tunggu aja sampai ada titik hijau baru entry. Support di 600 ya, ada angkanya tuh. Kita lanjut ke ADMR. Habis ADMR nanti ada PSSI. ADMR momentumnya masih merah nih, jadi belum oke ya, candlenya juga masih lower low juga, belum oke-oke banget, maka skip dulu, ini belum ada sinyal entry-nya untuk si ADMR. Candle dari si GD juga, ini jebol nih, dia jebol support, candlenya juga masih berwarna hitam, jadi belum ada sinyal entry ya. Sinyal entry menunggu titik hijau aja. Kita lanjut ke PSSI. PSSI, momentum berwarna titik pink artinya sideways dan ini tidak liquid banget. Transaksinya hari ini di bawah 1 miliar dan rata-rata transaksi juga di bawah 1 miliar. Biasanya sih kalau yang saham seperti ini saya skip ya. Mendingan cari saham pelayaran lain. Ini PSSI pelayaran kan, Pelita Samudra Shipping, tapi dia masuk energi ya. Intinya mendingan cari saham lainnya yang mungkin sama satu sektor dan dia liquid juga uptrend. Kalau saham seperti ini biasanya saya tidak rekomendasi ya, karena dia tidak liquid. Susah banget biasanya kalau tidak liquid untuk entry exit. Secara GD, chart GD sih ada nih titik hijaunya 1, 2, 3 candle yang lalu. Belum ada titik merah, dia masih statusnya hold. Tapi untuk entry saya tidak sarankan ya. Jadi buat teman-teman lain, misalnya ada yang ingin entry atau tertarik dengan PSSI, saya sih tidak menyarankan. Mendingan cari saham lain yang lebih liquid ya. Masih banyak kok saham-saham lain yang lebih liquid dan juga bagus. Selanjutnya KKGI. Karena nggak liquid itu juga gampang tuh. Mau dinaikin, mau diturunin, dia gampang banget. Dan kadang jadinya tidak korelasi sama teknikal ya. Karena tergantung market makernya nih. Mau naikin, mau tarik naik atau mau tarik turun. Karena saking nggak liquidnya, dia mau naikin 1 hari, turunin 1 hari juga bisa. KKGI, momentumnya masih kurang oke. Masih berupa titik pink. Tapi candle dan volumenya menarik ya. Ini menarik nih. Momentumnya juga oke, secara tren momentum membaik. Ini boleh kalau mau spek buy, cuma memang belum ada momentumnya, sifatnya spek buy ya. Candlenya sih bagus, ini juga bagus buy on weakness aja dengan support 408 sampai di 400, itu garis win line-nya yang angkanya warna biru ya, karena garis win line-nya warna biru. Resist 426, 438. Ini menarik sih untuk KKGI. Kita lihat liquid nggak? Nggak liquid ya, rata-rata transaksi di 0,43. Jadi hati-hati, biasanya yang nggak liquid ini agak volatil. Tapi secara teknikal sih bagus. Menarik, cukup menarik. Cuma nggak bisa lot gede-gede ya kalau untuk saham-saham yang tidak liquid seperti ini. Dia on support, muncul titik hijau,
Mudah-mudahan ke resist ini nih, 442, 460 tuh. Ya. KKGI-nya menarik, lanjut ke DRMA. DRMA ini jarum ya hari ini. DRMA ini menarik, sinyal entry-nya tuh udah lama sebetulnya. Sinyal entry sejak mau waktu biru di sini boleh, mau di sini juga oke. Harusnya sudah floating profit, jadi tinggal pasang trailing stop ya. Jangan lupa nih trailing stopnya. Supportnya kita bisa gunakan low hari ini aja. Kalau misalnya mau pasang trailing stop, udah cuan mau pasang trailing stop, jangan sampai rugi ya trailing stopnya ya. Jadi hati-hati jangan salah pasang trailing stopnya nih. Low 740, tapi kalau modalnya teman-teman di atas itu ya pasang trailing stop agak tinggian juga boleh. 740 ini boleh jadi trailing stopnya. Jadi kalau dia closing di bawah 740, dia mulai bikin candle lower low atau candle yang seperti tangga ke bawah itu mulai tidak oke. Ya, secara momentum sih masih bagus, tapi dia jauh banget nih dari garis win line, dari supportnya tuh jauh banget. Dia naiknya udah terlalu kencang. Jadi nggak mustahil kalau dia ke sini dulu baru dia mantul. Ya, sehingga resikonya tinggi banget kalau teman-teman baru mau entry. Harusnya yang sudah punya ini tinggal pasang trailing stop aja. Kalau baru mau entry maka wait and see dulu ya. Candle doji di atas trend itu menunjukkan potensinya berbalik arah. Jadi hati-hati. Ini kalau misalnya, jadi ingat ya 740 supportnya. Support selanjutnya sebelah sini, low yang kemarin, low candle kemarinnya lagi. Tunggu, saya cek dulu candle low kemarin atau pakai cek pakai ini nih. DRMA. Buat teman-teman yang belum tahu, kita punya ya indikator di TradingView juga dan itu tentunya live. Kalau teman-teman berlangganan data sama TradingView yang live, maka bisa live dilihatnya secara 5 menit pun dia akan terus bergerak. Secara daily dia pun akan terus bergerak. Jadi sinyalnya lebih real time lagi. Tapi kalau nggak mau berlangganan data, maka datanya agak delay ya. It's okay kalau teman-teman yang swing biasanya masih cukup sih. Bisa oke karena analisanya delay-delay dikit juga nggak apa-apa, masih bisa. Ini sinyal entry-nya segitiga biru dan sinyal entry yang kedua adalah ketika dia ininya berwarna hijau tuh. Jadi udah konfirmasi sebelah sini, maka menjadi sinyal entry ya, masih hold juga tuh. Low yang di sini berapa nih? 725. Jadi support pertama 740 dan 725 ya. Secara GD sinyal entry-nya sudah dari bawah banget. Tinggal pasang trailing stop aja nih. Masih hold ya, candle-nya masih bagus. Kalau dia muncul titik merah, maka exit. Lanjut BBTN. BBTN momentumnya masih tidak oke nih. Dia berwarna titik pink dan mulai ada yang kayak pastel, kayak warna oranye gitu ya, warna pastel dan semakin mendalam. Jadi tidak oke. Kalau dari sini juga udah mulai kelihatan tuh channel yang berbentuk downtrend, jadi masih kurang oke. Walaupun dia lagi di support sih sebetulnya ya, on support 1325. Tapi kalau teman-teman yang swing dan ingin kepastian, mau yang lebih konfirmasi dan lebih valid, maka menunggu adanya momentum berwarna biru Ben Hur. Jadi seperti di sebelah sini. Nah, seperti di situ ya, menjadi sinyal entry. Atau menunggu ketika momentum warna orange itu menjadi mengecil. Jadi kalau merah kan dia membaiknya ketika menjadi merah tua pertama. Ketika dia orange pun perbaikannya adalah ketika dia mulai mengecil ya. Jadi tunggu aja ketika dia mulai mengecil atau dia mulai mantul, potensinya ke sini. Jadi bisa aja dia lagi bergerak di dalam sini ya. Sini zigzag di dalam sini itu. Seperti itu. GD, kalau dari GD belum ya. Candlenya masih berwarna hitam, jadi belum ada sinyal entry. Tunggu titik hijau, maka baru entry. XL, XCL, waduh,
tidak oke nih Excel-nya nih ternyata ya. Dari infra. Candlenya soalnya candle bearish, volume besar, momentum merah mulai muncul. Jadi ini skip dulu untuk si Excel. Ini potensinya ke area support yang di bawah sini nih, di bawah sini. Coba kita pakai chart yang di TradingView, XCL, kita liatin ya angkanya berapa itu. Aduh, garisnya banyak banget. Nah, di sini nih supportnya. 2010 ya. Jadi dia berpotensi, ini lagi support juga sih. Oh enggak, udah closing di bawah. Harusnya 2100, tapi dia jebol, maka berpotensi untuk ke 2010. Ini skip dulu ya, untuk si Excel, karena momentumnya mulai menjadi merah. Jadi kurang oke. Secara GD juga sinyal exitnya harusnya sudah sejak di sebelah sini, dan belum ada sinyal entry lagi. Ini supportnya tuh, ada 2010. Oke, kita masuk ke TLKM. TLKM ini biasanya saling ngikut nih, Excel, TLKM jadinya agak kurang oke juga ya. Candlenya hari ini candle koreksi volume besar, momentumnya juga menjadi biru tua, jadi berpotensi untuk koreksi dulu. Sini sih ada gap, entah dia mau nutup gap langsung naik atau dia mau koreksi dulu. Jadi bagi yang baru mau entry, mendingan wait and see dulu ya, sampai ada konfirmasi bahwa dia mantul baru entry. Jadi ini wait and see dulu. Dengan supportnya tuh di 3860, 3840. Kalau jebol 3840 artinya dia akan ke 3710. Oke, kita gunakan GD. Untuk chart GD dia muncul sinyal exit hari ini. Sini tuh ada gap sebenarnya ya, tapi kalau dia jebol juga berarti akan ke area sini. 3690 tuh supportnya. Support selanjutnya 3570. Jadi wait and see dulu ya. Kita lihat dia mantul di mana. Untuk chart GD tinggal lihat aja kalau mulai titik hijau baru entry lagi. Ini titik merah nih. Jadi harusnya sudah sell, sudah exit. Oke. Kira-kira itu aja sekian dari saya. Buat teman-teman ada yang mau ditanyain nggak nih? Kalau ada yang belum mengerti dan mau ditanya atau mau kasih masukan, kritik dan saran itu silakan banget. Saya sangat menghargai banget kalau teman-teman mau memberi kritik dan sarannya. Tinggal tulis aja di kolom komentar segala pertanyaan dan segala kritik sarannya nanti akan saya baca. Dan thank you banget ya buat teman-teman yang sudah stay tune menemani saya di sini. Kita ketemu lagi di hari Kamis ya, kita akan bahas 15 saham lagi. Kalau buat teman-teman yang ada waktu besok jam 8 malam, jangan lupa ikutin Zoom-nya Wisdom and Invest. Bisa secara live ngobrol-ngobrol dengan Coach Mary. Oke, semoga teman-teman semuanya pada sehat dan semoga teman-teman semua pada cuan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you ya. Bye.